warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Maharani Daidir, nomor BP 1911111035 dari kelompok 2 TID, yaitu praktikum teknik irigasi dan drainase. Pada video ini saya akan menjelaskan apa itu irigasi. Yang kedua, bangunan-bangunan apa saja yang terdapat pada irigasi di daerah saya ini. Yang ketiga adalah bagaimana cara pengukuran pada irigasi tersebut. Dan yang keempat adalah bagaimana perhitungan untuk mendapatkan nilai debit air nantinya. Yang pertama adalah pengertian irigasi. Irigasi adalah suatu usaha penyediaan, pengaturan dan pembuangan air untuk gunanya sebagai pengairan pada usaha pertanian. Irigasi ini tampak pada belakang merupakan suatu usaha dalam perairan yang mana komponen-komponennya adalah bangunan-bangunan yang nanti akan dialirkan ke lahan pertanian dan fungsi lainnya. Itu adalah bangunan-bangunan yang ada pada daerah irigasi yang saya ukur ini. Yang pertama adalah bangunan utama, tempat seperti yang belakang. Ini adalah bangunan utama. Komponen dari bangunan utama adalah yang pertama adalah pintu. Dapat kita lihat di dalam pintu ini adalah bangunan yang melintasi sepanjang sungai yang berfungsi untuk meningkatkan elevasi muka air pada sungai yang nanti akan dibagi air tersebut. Bagian juga dari bangunan utama adalah selanjutnya setelah pintu air adalah ambang lebar. Ambang lebar ini berfungsi untuk menstabilkan debit air yang akan dijalankan. Tanpa ambang lebar ini dia seperti pusaran yang akan nantinya melanjutkan ke saluran primer. Mungkin selanjutnya pada bangunan utama adalah alat untuk mengeluarkan pintu air mengarah vertikal. Alat ini berfungsi untuk mengatur ketinggian dari pintu air yang akan dialirkan air. Bagian selanjutnya adalah saluran primer. Saluran primer ini adalah saluran utama yang dari bangunan utama untuk mengalirkan air irigasi. Bangunan selanjutnya adalah cikuleti. Cikuleti ini berfungsi untuk mengukur debit saluran air irigasi. Bangunan selanjutnya adalah talang air. Dapat kita lihat sepanjang ini adalah talang air. Talang air ini berfungsi untuk mengalirkan air irigasi ke lahan pertanian. Ini adalah jembatan. Jembatan ini berfungsi untuk menghubungkan antara jalan raya yang mana di tengahnya ada aliran irigasi. Nah, selanjutnya adalah bangunan pembangkit. Ada dua saluran, ini adalah saluran pembangkit yang berfungsi untuk membagi aliran dari saluran primer ke saluran sekunder. Bangunan selanjutnya adalah bangunan pemecah. Bangunan pemecah ini berfungsi untuk memecahkan arus dari saluran primer ke saluran sekunder. Selanjutnya adalah bangunan sadap. Tampak seperti ini. Ini adalah bangunan sadap. Bangunan sadap ini berfungsi untuk menyerap air dari aliran primer yang nanti akan dialirkan ke lahan pertanian. Komponen terakhir adalah saluran sekunder. Selanjutnya adalah stasiun curah hujan Gunung Nagor. Stasiun ini berfungsi untuk mengukur curah hujan setiap harinya pada daerah lokasi stasiun ini. Alat-alat yang digunakan untuk pengukuran irigasi ini adalah yang pertama adalah rambu ukur. Rambu ukur ini berfungsi untuk mengukur kedalaman antar segmen dan juga nilai X dan Y. Yang kedua ada meteran. Meteran ini berfungsi untuk mengukur panjang setiap komponen pengukuran irigasi yang ingin kita ukur. Yang ketiga ada pelampung. Pelampung ini terbuat dari bahan timba yang mana memiliki panjang 27 cm, berfungsi untuk mengukur debit pada pengukuran irigasi. Yang keempat ada penggaris. Penggaris ini berfungsi untuk mengukur kedalaman pelampung yang akan diperlukan nantinya. Dapatkan hasil pengukuran dari atas panjang 8,2 meter. Didapatkan panjang lebar permukaan air panjang 6,7 meter.
didapatkan lebar datum bawah sepanjang 5,5 meter. Baiklah, didapatkan nilai Y-nya alumni situ 142 cm dan untuk nilai X-nya 133 cm. Adalah 27 cm dan panjang pelampung yang basah setelah melakukan pengukuran adalah 24,3 cm. Baiklah, dilanjutkan pada perhitungan irigasi dengan menggunakan metode pelampung. Sebelum itu saya akan menjelaskan jenis irigasi yang ada pada tempat yang saya lakukan pengukuran. Jenis irigasi yang ada pada tempat pengukuran saya adalah jenis irigasi air permukaan, yaitu pada lahan pertanian. Kita langsung saja ke data perhitungannya. Diketahui waktu ada 3, yaitu T1, T2, dan T3. Untuk T1 didapatkan 37,9 second, T2 39,2 second, T3 38,5 second. Nah, untuk waktu ini dihitung dari pelampung berada pada posisi start hingga posisi finish pada jarak lintasan. Jarak lintasannya adalah 30 meter. Diukur dari start sampai finish. Kedalamannya ada 7 dengan jarak antar segmennya 1 meter. Didapatkan nilai D1 0 meter dikarenakan dia pada ujung saluran pada ujung permukaan air. D2 0,71 meter, D3 0,85 meter, D4 0,88 meter, D5 0,90 meter, D6 0,87 meter, D7 0,93 meter. Dan lebar permukaan air. Lebar permukaan air ini adalah lebar permukaan air dari sisi kanan sampai sisi kiri, didapatkan 6,73 meter. Lebar dasar datum ini adalah lebar dasar penampang pada saluran irigasi tersebut, didapatkan nilai 5,5 meter. Lebar datum atas ini adalah lebar penampang paling atas dari ujung ke kiri ke ujung kanan, didapatkan 8,2 meter. Nilai X adalah nilai jarak dari ujung datum atas ke titik antara tinggi permukaan yang diukur dari nilai permukaan air paling sudut ke atas, didapatkan nilai 1,33 meter dan Y 1,42 meter. Nah, untuk Y ini didapatkan dari lebar datum dasar bawah. Selanjutnya adalah panjang basah pelampung. Panjang basah pelampung ini sama dalam ketiga pengukurannya, yaitu 24,3 cm. Nah, untuk menggunakan metode pelampung ini kita mencari ki aliran. Ki aliran ini adalah debit aliran yang terdapat pada saluran irigasi. Langkah pertamanya adalah mencari kecepatan pelampung. Kecepatan pelampung rumusnya adalah VP sama dengan jarak lintasan per waktu. VP sama dengan 30 meter per 37,9 second tambah 39,2 second tambah 38,5 second per 3. Kenapa dibagi 3? Karena kita mencari waktu rata-ratanya. Didapatkan VP akhir 0,2595 meter second. Nah, untuk yang keduanya kita mencari luas lintasan. Luas lintasan ini rumusnya AP sama dengan jumlah sisi sejajar per 2 dikali D rata-rata. Nah, untuk jumlah sisi sejajar ini kita menggunakan lebar datum bawah dan juga lebar permukaan air. Untuk D rata-rata ini kita jumlahkan semua segmen dibagi dengan
banyaknya kedalaman yang diukur, sehingga didapatkan nilai luas lintasan akhir sebesar 5,2385 meter pangkat 2. Selanjutnya mencari nilai lambda. Lambda rumusnya adalah lambda sama dengan H per D. Lambda sama dengan 24,3 tambah 24,3 tambah 24,3 dibagi 3 per D rata-rata, sehingga didapatkan nilai lambda akhirnya 0,2837. Selanjutnya kita mencari nilai C. Nilai C ini didapat dari rumus C sama dengan buka kurawal dalam kurung 1 kurang 0,116 tutup kurung buka kurung akar dalam kurung 1 kurang lambda tutup kurung 0,1 tutup kurung tutup kurawal, sehingga didapatkan nilai C akhirnya sebesar 0,6598. Nah, langkah terakhirnya adalah kita mencari nilai debit aliran menggunakan metode pelampung dengan rumus Q sama dengan C kali VP dikali AP. Q sama dengan 0,6598 dikali 0,2595 meter per second dikali 5,2385 meter kuadrat, sehingga didapatkan nilai Q akhir 0,8969 meter kubik per second. Nah, inilah nilai debit aliran pada saluran yang saya ukur. Kita lanjutkan pada pengukuran penampangnya, sehingga didapatkan gambar penampang irigasi pengukuran tersebut. Pada hal ini saya menggunakan skala 1:50 cm, sehingga pada output akhirnya akan didapatkan gambar penampang seperti ini. Bagaimana sih kita dapat menggambarkan ini? Langkah pertamanya kita adalah perhitungan skala pada setiap komponen pengukurannya. Yang pertama adalah untuk nilai X-nya. Nilai X didapat dari rumus X sama dengan lebar datum atas dikurang lebar permukaan air dibagi 2. X sama dengan 820 cm dikurang 673 cm. Nilai lebar datum atas dikurang dengan lebar permukaan air dibagi 2, sehingga didapatkan nilai X yang sudah diskalakan 1,47 cm. Dan selanjutnya nilai Y. Nilai Y didapat dengan rumus Y sama dengan tinggi saluran dikurang tinggi dasar ke permukaan air. Tinggi saluran didapat pada awal pengukuran 142 cm dan tinggi dasar ke permukaan air ini adalah nilai D rata-rata yang didapatkan 85,66 cm, sehingga didapatkan nilai Y yang sudah dirata-ratakan 1,13 cm. Nah, jarak antar segmennya tadi adalah 1 meter. Kita ubah menjadi cm, 100 cm per 50. Didapatkan jarak antar segmennya 2 cm. Selanjutnya adalah lebar datum atas 820 cm dibagi 50 cm. Didapatkan 16,4 cm. Selanjutnya lebar permukaan air 673 cm dibagi 50 cm. Didapatkan 13,46 cm. Nah, selanjutnya kita ukur kedalaman tiap segmennya yang terdiri dari 7 segmen. Sehingga setelah dimasukkan ke rumus didapatkan kedalaman tiap segmen yang sudah diskalakan, yaitu D1 0 cm, D2 1,42 cm, D3 1,7 cm, D4 1,76 cm, D5 1,8 cm, D6 1,74 cm, dan D7 1,86 cm. Nah, setelah semua perhitungan skala ini kita dapat, kita implementasikanlah semua perhitungan ini ke dalam gambar penampang ini pada setiap komponennya, sehingga didapatkan gambar penampang irigasi pengukuran yang saya buat kira-kira seperti ini. Sekianlah hasil perhitungan untuk mendapatkan metode pelampung dan juga gambar penampang irigasi yang saya ukur. Terima kasih.